Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Volume bangun ruang ini dipelajari di kelas 6 SD ya, dalam pelajaran matematika kurikulum 2013. Coba kita lihat dulu ya, apa yang dimaksud dengan volume bangun ruang. Volume bangun ruang adalah hasil kali dari luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Sehingga kalau kita ingin mencari volume bangun ruang prisma, rumusnya menjadi volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi prismanya. Sesuai dengan definisi dari volume bangun ruang ya. Volume bangun ruang adalah hasil kali dari luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Jadi kalau bangun ruangnya yang kita maksud adalah prisma, jadi rumus untuk mencari volumenya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prismanya. Volume diberi lambang huruf V besar, luas alas kita beri lambang LA ya, dan tinggi prisma kita beri lambang TP. Untuk prisma ini jenisnya ada bermacam-macam ya, tergantung pada bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, itu namanya prisma segitiga. Jadi luas alasnya dicari dengan rumus luas segitiga. Prisma segitiga inilah yang akan kita bahas ya kali ini. Berikut adalah soal-soal mengenai volume prisma tegak segitiga. Langsung kita mulai ya. Ini nomor 1, tentukan volume prisma tegak segitiga berikut. Yang bagian A ini ada gambar prisma tegak segitiga. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Anak-anak perhatikan di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Dari mana kita tahu alasnya berbentuk segitiga siku-siku? Itu ada tandanya ya. Nah, jadi ini siku-siku nih di sini ya, yang diberi bulatan warna merah. Kemudian ini ada sisi-sisi ya, pembentuk sudut siku-siku. Nah, nih yang diberi garis warna biru ya. Ini adalah sisi-sisi pembentuk sudut siku-siku. Sisi-sisi pembentuk sudut siku-siku merupakan alas dan tinggi dari segitiganya. Jadi kita tulis ya, alas segitiganya 21 cm, tinggi segitiganya 28 cm. Kalau kita ingin menulis alas segitiganya yang 28 cm dan tinggi segitiganya yang 21 cm, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Jadi sisi-sisi pembentuk sudut siku-siku itu merupakan alas dan tinggi segitiganya. Jadi boleh dibolak-balik, hasilnya tidak akan berbeda, pasti sama hasilnya ya. Nah, garis yang berwarna biru muda ini, biru terang, ini adalah tinggi dari prismanya ya. Jadi TP-nya 32 cm. Yang ditanya adalah volumenya V. Langsung kita jawab ya, rumus dari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prismanya. Di sini yang kita bahas adalah prisma tegak segitiga. Jadi luas alasnya kita gunakan rumus luas segitiga ya. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kemudian dikalikan lagi dengan tinggi prismanya ya, sehingga kita dapat menemukan volume prismanya. Kita masukkan angka-angkanya. Alasnya 21, tinggi segitiganya 28, tinggi prismanya 32. Kita kalikan ya, 21 kali 28 kali 32 kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 9.408 cm kubik. Jadi volume prisma tegak segitiga tersebut adalah 9.408 cm kubik. Nomor 1B, ini juga ada prisma tegak segitiga. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini ada garis yang diberi warna biru. Ini adalah alas segitiganya. Kita tulis ya, alas segitiganya 32 cm. Kemudian ada garis yang tegak lurus dengan alasnya. Itu adalah tinggi segitiganya, 28 cm. Kemudian tinggi prismanya, garis yang berwarna biru terang itu ya, 46 cm. Yang ditanya adalah volume prismanya. Kita jawab, kita tulis ya rumus volume prisma tegak segitiga.
V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya berarti menggunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi segitiga ya. Kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya. Masukkan angka-angkanya, alasnya 32, tinggi segitiganya 28, dan tinggi prismanya 46. Kita hitung ya, 32 dikali 28 dikali 46, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 20.608 cm kubik. Jadi, volume prisma tegak segitiga tersebut adalah 20.608 cm kubik. Nomor 1C juga ada prisma tegak segitiga. Kita tulis ya apa yang diketahui. Nomor 1C ini gambar prismanya mirip seperti yang nomor 1A. Jadi ini ada tanda siku-siku di sini ya. Sehingga garis yang berwarna biru ini merupakan sisi-sisi pembentuk sudut siku-sikunya ya. Jadi kedua garis tersebut merupakan alas dan tinggi dari segitiganya. Kita pilih alasnya yang 32 cm, tinggi segitiganya yang 24 cm. Nah, garis yang berwarna biru terang ini adalah tinggi prismanya ya, 35 cm. Yang ditanya adalah volume. Kita jawab ya, rumus volume prisma, luas alas kali tinggi prismanya. Alasnya berbentuk segitiga ya, jadi luas alasnya kita gunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi segitiga dikalikan dengan tinggi prismanya. Kita masukkan angka-angkanya. Alasnya 32, tinggi segitiganya 24, dan tinggi prismanya 35. 32 dikali 24 dikali 35, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 13.440 cm kubik. Jadi, volume prisma tegak segitiga tersebut adalah 13.440 cm kubik. Nomor 2, tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 120 cm persegi dan tinggi 15 cm. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui dari soal. Di sini diketahui luas alasnya ya, 120 cm persegi. Kemudian diketahui juga tinggi prismanya 15 cm. Yang ditanya adalah volumenya. Kita jawab ya, rumus dari volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Anak-anak, di sini langsung kita masukkan angka-angkanya ya, karena luas alasnya sudah diketahui 120 cm persegi. Jadi sedikit berbeda dengan nomor 1 tadi ya. Kalau nomor 1 tadi luas alasnya belum diketahui. Jadi kita cari dulu ya dengan menggunakan rumus luas segitiga. Kalau yang nomor 2 ini luas alasnya sudah diketahui. Jadi kita langsung masukkan angka-angkanya ya. Luas alasnya 120, tinggi prismanya 15. Langsung kita kalikan. 120 kali 15, 1800 cm kubik. Jadi volume prisma tegak segitiga tersebut adalah 1800 cm kubik. Nomor 3, sebuah kemasan makanan berbentuk seperti gambar di bawah ini. Berapa volume makanan yang dapat ditampung pada kemasan tersebut? Ini ada gambarnya ya. Nah, nomor 3 ini gambar prisma tegak segitiganya seperti nomor 1 ya, nomor 1A dan nomor 1C ya. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Di sini kita perhatikan ini alasnya berbentuk segitiganya siku-siku. Ini ada tandanya di sini siku-siku ya. Jadi garis yang berwarna biru ini merupakan sisi-sisi pembentuk sudut siku-siku. Dan garis-garis itu merupakan alas dan tinggi dari segitiganya. Kita pilih alasnya yang 8 cm ya. Tinggi segitiganya yang 6 cm. Ingat, mau dibolak-balik juga boleh ya, tidak masalah. Yang garis berwarna biru terang ini adalah tinggi prismanya 10 cm. Yang ditanya adalah volumenya. Kita jawab. Kita tulis ya, rumus volume prisma itu luas alas dikali tinggi prismanya. Di sini luas alasnya belum tahu ya. Jadi kita harus cari dulu. Alasnya bentuk segitiga. Jadi luas alasnya menggunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kemudian dikalikan lagi dengan tinggi prismanya.
Alasnya 8, tinggi segitiganya 6, tinggi prismanya 10. 8 kali 6 kali 10 bagi 2. Hasilnya adalah 240 cm kubik. Jadi, volume makanan yang dapat ditampung pada kemasan tersebut adalah 240 cm kubik. Nomor 4. Sebuah atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga dengan ukuran alas segitiga 6 meter dan tinggi segitiga 2 meter. Jika panjang atap tersebut 12 meter, tentukan volumenya. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah alas segitiga, ya berarti A 6 meter. Kemudian diketahui juga tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga 2 meter dan panjang atap. Panjang atap itu berarti tinggi dari prismanya 12 meter. Yang ditanya volumenya. Kita jawab, rumus dari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prismanya. Luas alasnya kita gunakan rumus luas segitiga ya. Setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya. Kita masukkan angka-angkanya ya. Setengah dikali alasnya 6, tinggi segitiganya 2, tinggi prismanya 12. 6 kali 2 kali 12, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 72 meter kubik. Jadi volume atap rumah tersebut adalah 72 meter kubik. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang volume bangun ruang prisma, khususnya prisma tegak segitiga. Pelajari kembali ya rumus-rumusnya dan juga bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang tadi kita bahas. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.